Oke, itulah episode kita bersama Johan yang udah bahas soal pekerjaannya yaitu sebagai investor saham. Makasih ya Jo, makasih juga yang udah dengerin, tetap denger Pengen Tahu Podcast karena setelah kita bahas soal leader museum, curriculum development dan sekarang investor saham, kedepannya kita bakal banyak lagi bahas nih pekerjaan-pekerjaan lainnya. Pengen Tahu Podcast, jadi makin tahu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yeay, makasih Yan, kita udah ngobrol-ngobrol bareng. Oke bro, makasih nih, gak nyangka banget sih lu sekarang udah sehebat ini. Dan kapan-kapan gue berguru lah sama lo. Biasa aja sih. Sekarang kan gue ada di titik ini kan berkat lu juga. Bisa aja lu boro-boro, mana ada gue berkontribusi dalam hidup lu. Serius, awal mula ketertarikan soal keuangan itu berkat cerita lu waktu kita SMP. Udah lama banget ya, berapa tahun yang lalu berarti tuh? 10 tahun. Iyalah, kira-kira 9-10 tahunan yang lalu lu pernah cerita soal ekonomi kayak gitu. Wah, masa iya sih sebelum gue pindah dari rumah yang lama, gue emang cerita sih, tapi yang mana ya? Ya, yang waktu lo bahas cita-cita, terus kita cerita soal gimana sih ke depannya biar masa depan itu bisa lebih stabil. Yaudah deh, kalau lo nggak inget, ngomong-ngomong selain bikin podcast yang bahas kerjaan kayak gini, apalagi sih yang lo garap? Jadi gue lagi ikut lomba podcast yang temanya ekonomi kayak gitu diselenggarain sama Bank Indonesia. Bahasannya emang lumayan berat sih, tapi setelah gue riset dan baca-baca sebenarnya hal itu deket loh sama kehidupan kita. Emangnya di lomba itu lo harus ngapain bro? Ya kira-kira bagiin wawasan soal kebijakan yang ada. Jadi temanya itu soal kebijakan kayak gitu. Nah kira-kira gimana sih kebijakan itu mendorong ekonomi menuju Indonesia yang maju. Dan di sini tuh subtemanya sebenarnya yang paling gue familiar itu adalah subtema yang ketiga sih sebenarnya, mengenai keuangan hijau. Itu kan memang sering sekarang nih dibahas gitu, dan beberapa waktu lalu gue sempat dapat kesempatan buat ikut program Green Digital Skill. Terus? Menarik, tapi rasanya kurang cukup menantang. Jadi ambil subtema yang lain, soalnya cukup asing bagi gue dan menantang. Jadi gue bisa belajar hal baru gitu Jo. Bener-bener belajar hal baru sih, tapi gue di sini sekalian ngobrol, sekalian tes materi aja ya. Meskipun lewat telepon ngobrol-ngobrol gitu rasanya lucu ya. 10 tahun yang lalu kita sering main di rumah lu dan kita sering ngobrol-ngobrol. Untung nomor lu gak pernah ganti-ganti, jadi lebih gampang dihubungin meskipun nomor gue baru. Jadi gue bisa tetap hubungi lo Jo. Bener gak Jo? Halo Jo? Halo Jo? Kemana sih, kurang ajar banget dari tadi gue malah ngomong sendiri. Sialan lo. Yaudah lah, gue matiin aja nih. Kok gak bisa dimatiin sih? Kenapa nih? Kok HP gue kedip-kedip? Kenapa nih? Kau udah nyambung lagi, kemana sih lu Jon? Ninggalin gue lagi ngomong juga. Ini bukan Johan, aku temennya. Oh, pantesan dari tadi gak nyaut. Johannya kemana dek? Johannya kayak tadi katanya lagi ke WC dulu. Katanya tunggu aja. Aduh, oke deh. Kamu kok bisa ada di rumahnya sih? Oh, aku kan tetangganya, emang sering main ke sini. Ya udah deh, sambil nunggu, ya udah deh mau cerita aja. Kebetulan kakak lagi ada sesuatu nih yang pengen diceritain. Suka dengar cerita nggak? Kebetulan ceritanya akomodatif, maksudnya apa ya? Menyesuaikan lah sama bahasa kamu. Jadi pokoknya fleksibel dengan gaya bahasa kamu gitu. Iya kak. Boleh kayak emang aku juga emang orangnya sih suka cerita gitu sih. Jadi suka bahas suka ngobrol gitu. Jadi kalau kakak cerita ya aku dengerin nih sambil nunggu Johannya balik. Baru-baru ini kakak lagi ikut lomba gitu tentang namanya makroprudensial. Gimana ya ceritanya? Jadi gini, bayangin kalau kita nih sekarang nih lagi ada di desa gitu, kayak di kampung. Nah di sana tuh banyak petani yang kerja. Nah, kerjanya itu kerja keras banget, nanam sayuran, ada cabai, ada tomat, ada terong, pokoknya macam-macam lah. Nah kadang kan sayangnya tuh ada masalah itu untuk petaninya. Kadang harganya jatuh atau penjualan menurun, kan kasihan ya. Kalau kira-kira kayak gitu, apa yang kira-kira kamu lakuin? Ya dibantulah supaya usahanya nggak hancur.
Jadi maksudnya itu gimana sih kita ngebantu si petani tadi supaya segala urusannya berjalan dengan baik, dia bisa terus menanam dan sayur-sayurannya bisa tetap untung. Jadi kayak ngejagain petaninya gitu ya biar dia nggak rugi, biar dia nggak tutup gitu ya Kak. Nah, iya bisa dibilang kayak gitu. Kayak petani nih kita kasih benih, pupuk gratis atau dapat bantuan alat-alat kayak traktor atau mesin potong. Itu kan bikin petaninya mudah gitu. Kalau kayak gitu, petani bisa bekerja dengan baik, bisa menanam sayuran lebih banyak, bikin desanya berkembang. Kira-kira itulah gambaran dari kebijakan makroprudensial yang menyesuaikan atau yang akomodatif. Itu fleksibel kan? Kira-kira gitulah gambaran dari kebijakan makroprudensial itu, dan itu bersifat akomodatif atau menyesuaikan, jadi kayak fleksibel gitulah. Oh, jadi dengan kebijakan itu jadi semuanya stabil gitu ya. Eh, oh, kayak gitu ya. Iya, iya kayak gitu. Iya, iya kayak gitu. Si Johan masih di kamar mandi apa gimana sih? Ya Kak, itu dia masih di WC soalnya kayak dari kemarin dia diare gitu. Terus itu tapi terus kalau itu cara ngebantunya tuh kayak gimana sih Kak? Oh gitu ya. Oh, oke gini. Kebijakan makroprudensial itu ngasih bantuan kayak yang tadi itu disebut insentif, atau bantuan ini tuh dikasih saat bantuan ini tuh bisa ngembangin dan juga mempertahankan dari segi lebih kayak gitu. Nah, untuk pembagiannya sendiri itu ada beberapa cara yang namanya kebijakan transparansi. Nah, untuk ngebaca cara nih, salah satunya itu ada transparansi suku bunga. Oke deh. Oke deh, sebut aja permen. Bayangin kamu beli permen ke toko. Pas kamu ke toko, ternyata di toko itu nih nggak ada tulisan harganya. Kamu bingung kan, uang yang kamu bawa berapa, terus kamu bingung nih mau beli apa enggak. Nah, kebijakan transparansi suku bunga itu kayak toko permen yang ngasih tahu jelas permennya itu harga berapa. Jadi kamu bisa nentuin, bisa ngebandingin harga permennya yang kamu beli itu berapa, terus harga permen di toko itu dan di toko yang lain tuh bedanya berapa. Jadi kan kita sebagai pembeli enak, jadi kita nggak bingung. Nah, setelah itu cara lainnya buat ngebantu kebijakan itu ada lagi nih kebijakan lainnya. Tadi kan yang transparansi suku bunga. Nah, ada juga yang namanya kebijakan insentif giro wajib minimum atau insentif GWM. Nah, kalau kayak gini nih ceritanya. Tadi kan kamu beli permen ke toko. Nah, uang kamu pakai itu dari celengan kamu sendiri. Orang tua kamu nih pengen uang yang ada di sana itu kamu beli untuk kepentingan yang penting buat kamu. Misalkan contoh kamu suka sesuatu, ya udah kamu bayar untuk bayar les gitu. Nah, karena orang tua kamu senang celengannya dipakai buat nabung hal yang bermanfaat, kamu tuh bakal dikasih hadiah. Akhirnya kamu tuh kan kalau dikasih hadiah kamu makin semangat nih, bersemangat untuk nabung dan nanti kamu bisa beli hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. Gitu deh, jadi kamu jadi lebih termotivasi untuk beli ke sektor-sektor atau hal-hal yang lebih utama, lebih prioritas. Jadi kamu lebih mementingkan hal yang penting gitu ketimbang kamu beli-beli atau berbelanja ke hal yang lain. Ngomong-ngomong, kamu di rumah si Johan lagi ngapain sih? Aku lagi main aja sih, bosen soalnya di rumah pengen nyari teman ngobrol, teman cerita gitu Kak. Wah, seru dong. Kakak juga seumuran kamu suka main di rumah Johan, tapi udah lama nggak bisa kesana lagi. Emang di rumahnya nggak ada siapa-siapa jadi sepi kayak gitu? Aku justru kesini tuh karena di sana banyak orang Kak. Sama kakakku lagi berantem gitu, rebutan mainan. Kalau mereka berantem kayak gitu, udah nggak ada yang bisa diajak cerita gitu Kak. Oh, punya adik punya kakak, sama dong, sama-sama anak tengah. Kita mending ngalah aja ya, soalnya kayak daripada ribut-ribut soal mainan kayak gitu kan kita malas ya. Nah, ngobrol ini soal mainan gitu ya, ini ada cara lain lagi di makroprudensial untuk bisa ngasih bantuan. Sekalian kita jelasin lewat mainan aja kali ya. Oh iya Kak, iya Kak. Nah, kebijakan selanjutnya ini namanya kebijakan Risk Profile Improvement Mechanism. Namanya sih kira ada Inggris kayak gitu. Ribet lah, tapi kira-kira kayak gini. Bayangin nih kamu punya temen. Nah, teman kamu tuh punya banyak mainan gitu. Dia suka kasih pinjam mainannya ke teman-temannya. Nah, tapi kadang-kadang dia tuh nggak periksa dulu di kondisi mainannya kayak gimana. Terus mainannya tuh masih ada apa enggak gitu. Jadi kan kalau kayak gitu malah gampang rusak dan gampang hilang ya. Sayang banget tuh kalau mainan yang banyak itu malah hilang ataupun rusak gitu.
Nah, supaya nggak hilang dan rusak, teman kamu nih bisa nerapin konsep RPIM ini gitu yang tadi. Jadi caranya tuh dia harus bikin aturan yang jelas gitu supaya nanti kalau ada yang mau minjem mainan harus ada aturannya. Nah, ketika misalnya ada aturannya, mereka tuh harus pakainya hati-hati dan terus harus bisa ngebuktiin ke yang punya mainan bahwa dia tuh bisa dipercaya gitu buat minjem mainan. Nah, dia harus hati-hati gitu yang buat yang minjemnya. Oh, kalau gitu yang minjem gak boleh seenaknya dong Kak. Berarti dia harus tanggung jawab sama apa yang dia pinjam. Duga terus harus ngebuktiin atau terus harus ngasih bukti, terus harus sesuai dong. Terus harus ngebuktiin kalau dia tuh bisa dipercaya setiap kali minjemnya. Pasti mainannya kembali sesuai kondisi. Terus dia harus ngebuktiin kalau dia tuh bisa dipercaya setiap kali pinjam mainan itu pasti kembalinya dalam kondisi yang sesuai awalnya itu ya Kak. Nah betul, kalau dia bisa terus-terusan jaga mainan yang dia pinjam, kedepannya kalau dia mau minjam lebih banyak atau lebih gede, yang ngasih pinjam tuh jadi tenang, dia masih bisa dipercaya gitu, karena dia udah punya kredibilitas, udah punya istilahnya bisa dipercaya kayak gitu. Nah, masih berkaitan dengan mainan, ada satu cerita lagi nih. Si Johan lama banget sih, jadi ini kita satu cerita lagi ya. Ceritanya itu namanya pelonggaran LT. Pelonggaran itu tuh kayak patungan gitu, kayak ditalangin gitu dulu apa gimana sih Kak? Nah iya, ini misalkan nih kamu punya mobil-mobilan yang pengen kamu beli itu harganya 100.000. Terus ayah kamu tuh bayarin dulu nih, jadi kayak patungan gitulah 80.000. Kamu bisa pakai uang kamu nih untuk bayar beli mobilnya itu, untuk bisa dapetin mobilnya itu bayar 20.000. Nah terus kalau udah 80.000 sama 20.000 kamu udah bisa beli dong pasti mobil itu gitu. Jadi udah bisa dibeli dari toko gitu. Nah kebijakan LTV atau FTV ini kamu tuh bisa bantu bayarin dulu tuh 80.000. Jadi untuk kamu bisa beli, untuk kamu bisa dapetin mobil itu dari toko, bisa jadi patungan gitu. Jadi 100.000 dibagi 80 sama 20.000 gitu. Jadi kamu bisa beli dengan bayar istilahnya ngeluarin uang dari celengan kamu 20.000. Kalau misal ada kebijakan pelonggaran FTV dan LTV, itu kamu bisa cukup bayar 5.000 aja. Misal lewat kebijakan pelonggar LTV atau FTV ini, kamu bisa tetap jajan. Nah, kalau kayak gitu enak dong. Sambil nabung gitu terus masih bisa jajan-jajan kayak gitu. Tadinya harus beli 20.000, jadi kita hanya perlu bayar 5.000. Nah, betul kayak gitu. Tapi kebijakan itu pun bukan berarti dengan gampang gitu. Memang harus ada pengawasan yang ketat gitu. Jadi nanti dengan kebijakan itu kamu bisa dapat tuh kayak tadi presentasinya lebih rendah gitu supaya kamu belinya lebih ringan. Jadi kebijakan makroprudensial akomodatif itu sekumpulan aturan tuh yang ngasih kemudahan orang-orang atau bisnis bisa dapat bantuan pinjaman dan keringanan dari bank. Jadi perekonomiannya stabil deh. Kira-kira kayak gitu. Gimana? Seru nggak? Wah, seru banget Kak belajar ekonomi yang prudensial itu. Makroprudensial akomodatif. Ya, makroprudensial akomodatif itu belajarnya gampang lewat cerita kayak mainan, mobil-mobilan. Jadi lumayan ngerti. Soalnya ekonomi kayak gitu tuh ternyata perlu aturan yang menyesuaikan sama kondisinya tuh kondisi orang sama bisnis yang ada gitu ya Kak. Syukur deh kalau kamu ngerti. Kalau kamu udah tahu kayak gini, kedepannya bisa berguna loh buat kamu nanti kalau udah gede. Kamu jadi lumayan paham soal keuangan, soal risiko-risikonya, dan bisa ngelihat peluang dari kondisi ekonomi yang ada. Jadi kamu bisa punya rencana karir yang sesuai kayak gitu. Oke deh, kalau kayak gitu Johannya belum balik-balik juga, aku mau duluan aja ya, bilangin ke dia aku duluan ya. Kalau perlu ceritain lagi ke dia soal cerita yang tadi. Dan terus kamu juga bisa belajar lagi supaya kamu lebih ngerti dan peluang yang ada supaya bisa punya karir yang bagus, punya kerjaan yang bagus kalau udah gede. Oke, makasih ya. Oh iya Kak, sama-sama. Nanti aku sampein ke Johannya ya. Oh iya, makasih ya. Oh iya, makasih ya. Kita udah ngobrol lama tapi aku belum tahu nih nama kamu siapa nih. Nama aku Rehan. Revan? Siapa? Siapa? Rehan.
Renan. Gak jelas nih. Yaudahlah, makasih ya Renan, udah aku duluan ya. Eh, eh, kok nggak bisa dimatiin sih? Kok kedip lagi dipencet? Kenapa nih? Bro, Han, makasih, Han, maaf ya tadi gue buru-buru nih, soalnya gue mulus banget nih. Terus tadi gue ingat. Gak bakal tadi gue ngobrol. Gue inget. Ingat apa? Ingat apaan? Jadi waktu kecil lu tuh cerita soal ekonomi tapi pakai kayak cerita-cerita gambaran-gambaran kayak gitu, kayak beli permen, beli mainan, petani apalah ya namanya tuh, kayak makro prudensial gitu. Kenapa gue inget, soalnya waktu dulu juga lu cerita sesudah gue mulas gitu, dan di situ lu cerita-cerita kayak gitu. Terus kayak lu abis ngangkat telepon apa gimana ya, dan dari situ pemahaman gue kebuka sih sampai hari ini. Tadi Tadi lu udah apa? enggak. Udah nungguin lu lama banget sih lo, jadi lupa kan gue mau ngomong apa. Udahlah, nanti gue ke rumah lo aja biar bisa cerita langsung. Thanks Jo, dah.